wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana lakum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Mufattifidin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan untuk kita semuanya, termasuk perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam lanjutan kajian kita One Day Daurah Tauhid dengan membahas kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pada hari ini salah pertemuan terakhir dari bahasan kita dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita istiqamah di jalan al-haq, istiqamah di jalan ilmu sampai ajal menjemput kita. Amin. Ya, rahimani wa rahmatullah, bab kita pada pagi hari ini kita awali dengan bab tentang Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Anda bisa buka halaman 240 ya. Ya. Beliau sampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum wa yahfaduna fihim wasiata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aitu qala ma qadarhum wa dzakrukumullahu wa dzakrullaha fi ahli baiti. Wa qala aidan lil Abbas ami qad islaka ilaihi anna ba'da Quraisy yajufu bani Hasim faqala waladhi nafsi biyadi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillah wa li qarabati. Ya, jadi mereka Ahlussunnah wal Jamaah itu mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setia kepada mereka serta menjaga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Ghadir Khum itu ketika pulang dari haji wada, maka beliau bersabda, aku peringatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Dan beliau pun berkata kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu, di mana Al-Abbas radhiyallahu anhu mengadu kepada beliau tentang sikap sebagian Quraisy yang mengurangi hak Bani Hasyim, tidak berbuat selayaknya terhadap Bani Hasyim. Maka belum sabda, demi zat yang diriku berada di tangannya, mereka tidak beriman hingga mereka mencintai kalian karena Allah dan karena mereka itu adalah karena kerabatku. Demikian juga selanjutnya beliau sampaikan, waqad qala innallaha astafa min bani Ismail Kinanah wastafa min Kinanah Quraisyan wastafa min Quraisy bani Hasyim wastafani min bani Hasyim.
Beliau juga bersabda, Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah memilih dari Bani Ismail yaitu suku Kinanah, dan dari Bani Kinanah yaitu suku Quraisy, dan dari suku Quraisy yaitu Allah memilih Bani Hasyim, dan Allah memilihku dari Bani Hasyim. Lalu Syaikhul Islam lanjutkan, wa yatawalluna azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin wa yu'minuna bi annahunna azwaju fil akhirah, khususan Khadijah radhiyallahu anha ummu aksar awladihi. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah itu senantiasa setia dan cinta kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah ibu bagi kaum mukminin. Setelah meyakini bahwa misalnya mereka adalah istri beliau di akhirat nanti. Khususnya Khadijah, lebih spesifik, Ahlussunnah lebih besar cintanya kepada Khadijah radhiyallahu anha, ibu dari sebagian besar anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau itu adalah sebagian sampai oleh Syaikhul Islam, wa aulu man amana bi wa adadahu ala amri wa kana la minhu an manzila at-thayyibah was-siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha allati qala fi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli sarid 'ala sa'ir ta'am. Nah, di samping Khadijah radhiyallahu anha adalah ibu dari kebanyakan putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun juga orang yang pertama kali beriman kepada beliau dan yang mendukung beliau, serta mempunyai kedudukan yang baik di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua yang memiliki kedudukan yang sangat spesial dari seluruh istri Nabi di sisi Nabi adalah As-Siddiqah bintu As-Siddiq radhiyallahu anha, yaitu Aisyah ibn Abi Bakar binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Di mana Nabi SAW bersabda tentang beliau, keutamaan Aisyah atas seluruh wanita adalah seperti keutamaan sarid. Ini adalah makanan istimewa ya pada waktu itu atas semua jenis makanan. Ya. Nah, ini terkait dengan ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau sempurnakan dengan perkataan terkait dengan aliran sesat dalam bab ini. Beliau sampaikan, wa yatabarrauna min tariqati ar-rafid alladziina yubghiduna as-sahaba wa yushibbunahum wa tariqatu nawasib alladziina yu'duna ahlal bait biqaulin aw amalin. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari sikap dan cara orang-orang Rafidhah yang membenci dari para sahabat dan mencaci maki mereka. Ahlussunnah juga berlepas diri dari sikap dan cara orang-orang Nawasib atau Khawarij yang menyakiti Ahlul Bait dengan perkataan dan perbuatan mereka. Ya. Nah, ikhwafin rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita adalah tentang Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kerabat dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang haram bagi mereka makan harta zakat, dan mereka halal untuk menerima hadiah, tetapi haram untuk makan harta zakat.
Dan termasuk ahlul bait itu adalah Alu Abbas, kemudian Alu Ali, Alu Ja'far, dan Alu Uqail. Ini dari cakupan ahlul bait. Ini dari keluarga Abbas, kemudian keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Uqail radhiyallahu anhum jami'an. Nah, termasuk dalam ahlul bait itu adalah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah masuk dalam ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki kecintaan kepada mereka di samping ya, jadi kan ahlul bait itu kan berarti ada yang semasa dengan Nabi, ya, yang hidup sejaman dengan Nabi ada 2 ya kan, ada 3 bahkan, ya, atau ada 2 lah, yaitu istri Nabi dan sahabat Nabi. Jadi mereka punya apa? Punya istri Nabi punya berapa kedudukan jadinya? 3. Ya, sebagai ahlul bait, sebagai istri, dan sebagai sahabat. Ya. Dan bagi kita mereka punya kedudukan yang sangat tinggi. Kenapa? Sebagai ibu kita semuanya. Kemudian kerabat Nabi tadi yang dari laki-laki, maka mereka masuk ke mana? 2 kedudukan, yaitu apa? Ahlul bait dan sahabat. Nah, yang bukan mereka, maka siapa? 1, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang setelah Nabi wafat, ya, setelah Nabi wafat, maka yang Alu Abbas, Alu Ja'far, Alu Ali, mereka kedudukannya sebagai apa? Dan putra-putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak cucu Nabi, sebagai apa? Ahlul bait, bukan sahabat, tapi ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka jadi kaitannya mereka sebagai orang yang beriman, ya, kecintaan kita kepada mereka untuk istri Nabi, maka mereka adalah apa? Sebagai orang beriman, sebagai ibu kita semuanya, sebagai sahabat Nabi, dan sebagai ahlul bait, sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara umum mereka punya tempat tersendiri dalam hati kita. Nah, demikianlah apa? Ahlul bait, maka yang punya 2 kedudukan, yaitu ahlul bait dan sahabat, maka punya tempat tersendiri. Sahabat punya tersendiri di tengah-tengah sebagai di samping sebagai orang yang sebagai orang beriman. Adapun ahlul bait yang non sahabat, non istri Nabi, maka punya 2. Ada kecintaan yang kita berikan kepada mereka di luar kecintaan sebagai orang beriman, yaitu kecintaan apa? Sebagai ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya orang yang beriman itu kan ada yang ahlus sunnah, ada yang ahlul bidah. Maka yang ahlus sunnah tentunya apa? Lebih cinta kita kepada mereka dibandingkan yang apa? Yang bukan ahlu sunnah. Nah, di kalangan ahlul bait juga demikian. Ahlul bait ada yang apa? Ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlul
bid'ah. Maka tentunya kedudukannya beda. Sehingga ya bisa jadi bahwasanya status mereka sebagai ahlul bid'ah tetapi ahlul bait ia punya tempat kecintaan di samping sebagai seorang muslim tapi sayangnya ahlul bid'ah, tapi juga mereka ahlul bait. Ya. Ada tempat tersendiri. Nah, upayakan kita itu bisa apa? Bisa memberikan rasa cinta dengan tidak apa? Tidak terjadi tumpang tindih. Bagaimana kita bisa tetap memberikan kecintaan mereka dengan kecintaan karena Allah SWT. Sesuai dengan tuntutan syariat. Ya. Di satu sisi kita membenci kalau ada ahlul bait yang apa? Yang ahlul bait. Nah, tetapi di satu sisi kita apa? Mencintai mereka dalam kadar keislaman mereka dan juga mereka punya satu hal yang tidak dimiliki oleh kaum mukminin pada umumnya, yaitu sebagai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa itu kita lakukan? Ya melaksanakan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, saya peringatkan kalian terhadap apa? Ahli bait itu. Artinya terhadap ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga ikhwafin rahimani warahmatullah, kalau kemudian kita membenci apa yang ada di antara mereka, bukan karena ahlul baitnya, karena apanya? Karena bid'ahnya gitu. Mohon apa? Jadi berarti Anda membenci ahlul bait, bukan. Saya membenci apa? Ahlul bid'ah. Dan itu tuntutan syar'i. Tuntutan syar'i. Sedikit pun gak ada kebencian kepada ahlul bait. Karena ahlul bait menuntut apa? Kecintaan. Tetapi bid'ah menuntut apa? Kebencian. Sebagaimana kita kepada orang muslim, ya, orang muslim yang ahlul bid'ah, kita benci enggak? Benci apakah dikatakan membenci orang muslim? Bukan. Membenci apa? Membenci ahlul bid'ah. Ya. Dia muslim dan ahlul bid'ah kita benci. Tapi mereka punya hak cinta atau tidak? Punya. Tetap kita mencintai orang muslim. Siapapun dia. Dan itulah bentuk apa? Wala dan bara, loyalitas dan permusuhan. Perwalian dan permusuhan, loyalitas dan kebencian. Jadi kita berusaha, dan itulah mahabbah ikhtiariyah. Dan kebencian yang ikhtiari. Cinta yang diupayakan, kebencian yang diupayakan, yang masing-masing itu ada nilainya. Ketika kita mencintai dan dengan sebab syar'i, maka dapat pahala atas kecintaan tersebut. Dan ketika kita membenci dengan alasan syar'i, itu juga dapat pahala, karena itu amalan iman. Cinta dan benci amalan iman. Cinta dan benci karena Allah itu amalan iman. Bahkan min awsaqi ural iman. Ya, sebagian sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya. Jadi merupakan sepaling kuat dari ikatan iman. Adalah apabila seorang bisa mewujudkan dalam hatinya cinta dan benci karena Allah. Dia mencintai dengan alasannya karena Allah. Dia membenci pun alasannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian di sini setelah Syaikhul Islam menyampaikan mauqif sikap Ahlussunnah wal Jamaah secara umum, di mana mereka mencintai Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan terkait dengan kedudukan jadi Ahlul Bait yang lebih spesifik itu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa saja keyakinan tentang istri Nabi secara umum? Di sini pertama bahwa istri Nabi adalah ibu kaum mukminin. Maka itu menjadi keyakinan kita. Mereka adalah ibu kita. Ya. Ibu dalam kedudukannya apa? Dalam kedudukannya harus dihormati dan dimuliakan. Ibu dalam kedudukannya tidak boleh kaum mukminin menikahinya. Maka para sahabat ketika itu haram. Ya, kan mereka hidup
Sementara apa? Setelah wafatnya Nabi kan istri Nabi posisinya sebagai apa? Janda. Yang kalau janda dan yang lainnya maka boleh kaum mukminin apa? Menikahinya. Tapi tidak untuk janda-janda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ibunya. Maka haram kaum mukminin apa? Menikahinya. Ya. Tetapi bukan haram dari siapa? Kemahroman untuk kholwat. Ya. Mereka ibunya tapi tidak dalam kholwat, berbeda dengan ibu asli. Ibu yang nasab. Maka haram menikahinya dan bebas apa? Kholwat. Ya. Bisa sebagai artinya memali untuk syafat. Berdua. Tetapi dengan ibunda kaum mukminin, maka kaum mukminin haram menikahinya. Binasil Quran. Dengan penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dari sisi haram menikahinya, maka kedudukannya ibunya. Sama seperti ibunya sendiri. Demikian juga dari sisi kewajiban memuliakan dan menghormati. Tersimpan dalam hatinya pemuliaan dan penghormatan, maka itu seperti ibunya sendiri yang melahirkannya. Tapi tidak dalam arti kholwat. Maka mereka lah tetap ajanib, artinya orang asing yang tidak boleh kholwat. Ya tentunya ini adalah untuk para sahabat ketika itu yang hidup sejaman, artinya masih bertemu dalam kondisi mereka sudah menjadi janda dan mereka para sahabat masih bisa bertemu. Maka tetap pertemuan dengan mereka pun semestinya dibalik hijab untuk menjaga hati masing-masingnya. Ya, itu yang pertama, kedudukan mereka sebagai ibu bagi kaum mukminin. Kemudian beliau berbicara secara khusus, Islam secara khusus, bahwa di antara istri Nabi itu ada yang spesial. Berapa itu? 2. Yang paling spesialnya 2. Siapa dia? Khadijah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam itikad kaum mukminin, jadi memang keduanya memiliki spesial. Keduanya semuanya dihormati, semua dimuliakan, tetapi keduanya punya kedudukan yang istimewa. Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu menjadikan keduanya itu ranking teratas dalam sisi agama. Mana wanita terbaik dari sisi agama, dari sisi Nabi. Namun Ahlussunnah wal Jamaah secara umum tidak menjadikan yang satu di atas yang lainnya, tetapi ditafsil, tidak memutlakan, tidak mengatakan Khadijah lebih mulia daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak mengatakan Aisyah radhiyallahu anha lebih mulia dari Khadijah radhiyallahu anha, tetapi ditafsil, dirinci bahwa Khadijah radhiyallahu anha itu lebih utama dari Aisyah radhiyallahu anha, ditinjau dari sisi satu, beliau adalah ibu dari kebanyakan putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena putra Nabi semuanya dari siapa? Dari Khadijah radhiyallahu anha, kecuali siapa? Kecuali Ibrahim. Anak siapa? Maria. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi beliaulah pendukung utama Nabi di awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang berjuang menyokong dakwah Nabi dengan semuanya, dengan raganya dan juga dengan hartanya. Yang ini tidak dimiliki oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak memiliki keutamaan ini.
Sementara Aisyah radhiyallahu anha beliau punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh siapa? Ya, beliau satu-satunya istri Nabi yang apa? Yang gadis. Aisyah lah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi Nabi dan posisi masih gadis. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah yang menyebarkan ilmu sepeninggal wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak sekali ilmu Islam itu yang tidak didapatkan kecuali dari jalur siapa? Jalur Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini tidak dimiliki oleh siapa? Oleh Khadijah radhiyallahu anha. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan Khadijah lebih utama dari Aisyah radhiyallahu anha ditinggal Syi'in dan ini, sementara Aisyah radhiyallahu anha lebih utama dari Khadijah ditinggal di Indan itu. Tidak di ranking secara mutlak, tapi ditakhid dengan diberi catatan. Ya, ini mauqif Ahlussunnah wal Jamaah terhadap istri Nabi SAW. Kemudian juga yang disampaikan oleh Syaikhul Islam tadi saya kelewatan yang umum, mestinya ini sebelum saya berbicara tentang tafdil baina Khadijah wa Aisyah radhiyallahu anha, itu apa? Bahwa semua istri Nabi adalah apa? Istri beliau di mana? Dunia dan di akhirat. Siapa istri Nabi? Mereka ada dua kelompok ya. Yang pertama adalah yang meninggalkan Nabi. Artinya dia wafat sebelum Nabi wafat. Itu ada dua, yaitu Khadijah dan Zainab. Karena Zainab ada dua ya. Kemudian yang Nabi wafat mereka masih hidup. Ada berapa? 9. Ada 9. Jadi berapa totalnya? 11. Ya. Belum menikah berapa kali? 13. Yang dua dicerai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang satu karena ada sesuatu yang ada dalam jasadnya yang Nabi tidak mengetahui sebelum menikahnya dan Nabi ketahui setelah menikahnya, maka Nabi kemudian menceraikannya. Ada satu yang Nabi enggak suka terhadapnya dan itu belum diketahui sebelum menikahnya dan Nabi enggak sempat menyentuhnya. Kemudian yang satunya adalah dicerai karena dia menolak untuk didekati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bukan istri Nabi karena posisinya apa? Sahabat atau bukan? Sahabiah. Dan apa yang terjadi pada beliau tidak menjadi apa? Menjadi alasan bagi kita untuk apa? Untuk tidak menyukainya. Kita tetap kembali kepada sikap Ahlussunnah kepada sahabat secara umum. Tidak ada sedikit pun di sini apa? Ganjal atau kebencian kepada seorang pun dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka semua istri Nabi yaitu ada berapa tadi? 11 itu adalah istri beliau juga di sorga. Di mana 2 wafat mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang 9 ditinggal wafat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian selesai mauqif dari Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah belum menyampaikan bagaimana mauqif Ahlussunnah, sikap Ahlussunnah kepada kepada Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, include dalamnya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau sampaikan sebagai ujung bahasan sahabat tentang apa? Tentang aliran sesat dalam hal ini. Dan ini sudah disampaikan di dalam apa? Di dalam sikap wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah di awal-awal ya. Ya. Maka kalau tema ini sudah tentang aliran sesat atau ketika kita bahas sikap pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah dibuat apanya, yang saya belum sempat terlupakan
Padahal saya punya waktu banyak kemarin waktu di ini. Seandainya saya ngoreksi, ngedit kayaknya ini. Ya, jadi qadarullah saya terlupakan untuk kemudian mengedit hal yang ya intinya bahwa terkait dengan sahabat dan Ahlul Bait maka ada dua aliran sesat. Yang satu siapa? Rafidhah, yaitu yang mereka hulu kepada Ahlul Bait tapi kemudian apa? Tafrid kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua siapa? Nawasib, yaitu yang artinya bersikap memusuhi Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Khawarij yang juga mereka bermusuhan dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada Ahlussunnah wal Jamaah maka memuliakan semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kecuali, yang sudah selesai bahasanya pada pertemuan di pertemuan sebelumnya, di akhir pertemuan sebelumnya. Ya, nah demikian ikhwafin rahimani wa adalah bahasan tentang Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kan soalnya ada Ahlul Bait dan istri Nabi kan? Sudah tadi? Ustaz, sudah tadi Ustaz. Ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan soal-soal yang sudah atau materi yang disampaikan dan soal yang diberikan. Silakan jika ada pertanyaan, Bapak-bapak, berkaitan dengan Ahlul Bait dan istri-istri Nabi. Kalau tidak ada, mungkin dari saya Ustaz. Ya, silakan. Afwan Ustaz, saya pernah dengar ada yang menyampaikan bahwa nanti insya Allah di akhirat itu Rasulullah akan menikah dengan Aisyah, ya, istri Fir'aun. Nah, apakah benar Ustaz? Sekarang. Walau alam ishab, saya baru dengar dari antum ini. Belum dapat. Ya, saya walau alam ishab. Nah, Ustaz. Saya baru sekali ini dengar dari antum. Sebelumnya belum pernah. Jadi walau alam saya nggak tahu. Ya, ada yang lain silakan. Baik, barakallahu fiik. Secara umum bahwa Ahlul Bid'ah itu penamaan dari Ahlus Sunnah. Ya, penamaan apa Ahlul Bid'ah itulah dari Ahlus Sunnah. Kecuali Syiah. Dia mereka yang ya, maka adapun penamaan dari Ahlus Sunnah apa? Rafidhah. Ya, jadi secara umum semua Ahlul Bid'ah itu maka yang menamainya adalah Ahlus Sunnah. Penamaan itu didasari oleh beberapa hal. Kadang karena tokohnya, kadang karena akidahnya, kadang karena sikapnya, kadang karena tempatnya. Maka nawasib ini dari sikapnya, nasoba, yaitu memancangkan permusuhan. Nasoba al-adawah. Maka disebut nawasib. Ya. Dan kalau Asy'ariyah, Jahmiyah itu orang karena tokohnya. Kalau Mu'tazilah itu karena sikapnya, i'tizal, melakukan perbuatan i'tizal. Khawarij juga karena melakukan khuruj. Adapun Qadariyah itu keyakinannya. Murji'ah itu karena keyakinannya. Adapun Haruri itu karena tempatnya. Ya, kayak sekarang ada takfiri, ada jihadi, itu karena apa? Karena sikapnya atau keyakinannya yang menyimpang dalam masalah jihad, dalam masalah pengkafiran. Ya, ada yang lain? Enggak. Ya, mereka enggak akan menggunakan nahnu nawasib enggak ya. Ya. Nahnu khawarij enggak. Nahnu Mu'tazilah mereka enggak, mereka sendiri enggak ya mereka enggak ridho juga dengan
dengan julukan seperti itu. Ya. Oh, Pak. Kalau itu bisa. Jadi kalau kemudian mereka memang artinya nama itu menjadi populer dan kemudian bukan bagian dari dirinya, ya ikut. Ya. Seperti Asy'ariyah ya menamakan Mu'tazilah ya Mu'tazilah. Karena Asy'ariyah bermusuhan dengan Mu'tazilah. Masuk Rafidhah ya Rafidhah. Ya. Tapi bagi pihak yang dinamai, yaitu ya yang nggak ridho dengan nama tersebut ya nggak menamakan dirinya itu, karena itu nama keburukan kan, cap jelek. Tapi bagi aliran yang lainnya, ya ikut menamai itu dengan nama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Ya silakan Pak Angga. Pak Angga ya. Cek. Ya. Itu kan berkonsentrasi adanya cinta ya, amalan cinta dari kita. Nah, pertanyaan saya adalah ketika beramal kan harus dengan dasar yang kuat ya. Bagaimana kita bisa memiliki kepastian gitu bahwa seseorang itu adalah benar-benar ahlul bait atau tidak gitu. Karena banyak yang mengklaim bahwa dirinya adalah ahlul bait. Apakah bagaimana cara kita untuk bisa mendefinisikan itu sehingga kita bisa mengamal cinta kita gitu, Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Ikhwan rahimani warahmatullah. Maka hukum asal orang mengaku nasab maka kita akui, artinya dia nasab yang dia mengaku ke sana. Kecuali punya bukti yang meyakinkan bahwa itu dusta. Karena secara umum orang nggak akan mengaku bagian dari nasabnya kalau nggak memiliki bukti. Artinya secara umum kita ya karena menafikan nasab itu nanti berat kitanya. Apa pertanggungjawabannya? Ya, kan antum kalau kemudian memang benar antum anaknya itu benar. Jadi ya dipercaya aja. Kalau saya nggak percaya sebelum saya tahu mana DNA-nya. Coba kalau antum begitu kan kira-kira gimana? Antum anaknya siapa? Oh yang benar Jangan-jangan bukan. Ya. Jadi udah kalau ada kedustaan itu tanggung jawabnya apa? Dia kepada Allah Ta'ala. Atau terkadang juga dia juga memang nggak dusta, tapi itu yang dia dapatkan dari turun temurun, katanya dia nyambung. Dan dia nggak juga ya percaya aja. Tidak ada kesengajaan sama sekali untuk berdusta. Tapi riwayat yang dusta dan dia nggak tahu. Sebagaimana kita yang mengikuti dunia persilatan hari ini, kita tahu ada artinya pengingkaran dan sebagainya, ada penelitian ilmiah dan sebagainya. Ya. Tapi kadang penelitian juga dibarengi dengan hawa, juga kadang ada permusuhan juga. Ya. Nah, yang jelas kita nggak usah ikut terlibat di dalam tadi percekcokan itu. Kita tetap ya hukum asalnya ketika mereka memang mengklaim ahlul bait ya sudah. Tapi tetap bahwa itu sebagai ahlul bait. Tapi punya yang lainnya yang paling pokoknya adalah dia muslim bagaimana? Muslim Sunni atau muslim bid'ah atau bahkan bukan muslim karena musyrikin, ya. Kuburiyun misalnya. Maka nggak ada cinta sama sekali kalau dia adalah kuburiyun. Jelas menampakkan kemusyrikan dalam kehidupannya. Maka sudah hilang rasa cinta sama sekali. Karena tidak ada seorang muslim mencintai penyembah kubur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya ada yang lain, silakan. Ya. Lalu Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan riwayat yang itu hubungannya dengan posisi Khadijah sebagai istri Nabi, mungkin salah satu tadi dibandingkan dengan Aisyah, kira-kira seperti apa Ustaz? Ada detailnya gitu ya, keutamaan terkait dengan riwayat yang tadi bahwa 4 wanita ini adalah 4 wanita yang sempurna. Ya, jadi rahimani warahmatullahi, ketika menyebutkan bilangan itu satu, bukan pembahasan, bukan pembatasan, itu prinsipnya. Jadi penyebutan angka secara hukum kaidah usul itu bukan pembatasan, tapi 4 jelas masuk. Ketika Nabi menyebutkan 3, ayat itu mengatur salasa, maka 3 jelas masuk, tapi bukan pembatasan. Akbarul kabair misalnya, sab'atun yudilluhumullah, ada 7 golongan yang Allah akan, 7 itu pasti masuk, tapi tidak menafikan yang golongan yang lainnya. Ya, demikian secara prinsipnya. Allah alam bisawab. Nah, ya, ada yang lain? Soalnya sudah nggak ada permasalahan untuk soal. Sebentar. Satu lagi Ustaz, boleh? Ya. Kalau kita bicara nasab kan lebih sering ke garis keturunan laki-laki Ustaz ya. Ya. Nah, ini terkait dengan ahlul bait ini, hubungannya dengan ahlul bait, apakah memang itu yang keturunan dari laki-laki semua, ataukah memang katakanlah ini dari misalnya istrinya Hasan gitu ya, kemudian istrinya Hasan punya anak, nanti punya cucu dan sebagainya, tapi ada perempuan, nah ini yang perempuan pun termasuk untuk masuk ke dalam. Iya kan, nanti nyambung kata kan, tetap nyambung ke kakeknya kan. Ya, ke kakeknya tetap dia punya sambungan ke Rasulullah akhirnya. Ya. Nah, tapi tentunya kalau kemudian istrinya Hasan misalnya, atau kemudian bercerai dengan Hasan, nikah lagi, punya anak, yang enggak masuk kan. Tapi kalau kemudian yang ini Hasan punya anak, kayak Fatimah kan, Nabi kan sendiri enggak punya anak laki-laki yang itu. Yang berketurunan kan enggak ada. Semua keturunan Nabi adalah dari siapa? Dari anak perempuan kan? Iya. Jadi ahlul bait Nabi semuanya mentok ke siapa? Ke Fatimah. Walaupun terkadang, ya mungkin yang beredar sekarang, batasan ahlul bait sebatas apa? Keturunan, padahal tidak tadi kan. Ada Alu Abbas, ada Alu Ja'far, Alu Ali dan itu. Artinya Ali ketika menikah dengan yang lainnya selain Fatimah, anak cucunya tetap apa? Ahlul bait itu maksudnya. Ya, karena ahlul bait itu tadi ada sekian banyak pokok. Ya. Sekian Ustaz. Ya, yang dari Ba'ali ya. Ya. Tapi enggak. Ya kayaknya yang gitu-gitu juga cuma Indonesia ini yang terlalu ini. Yang jualan nasab. Ya, kayak malah kayaknya di Saudi enggak populer itunya. Padahal mestinya kan sana tanah Arab lebih kan, lebih. Tapi enggak pada jualan nasab. Karena di sini laku nasab itu. Ya, bisa menghasilkan fulus banyak. Itu realita yang ada memang, artinya lumayan lah dengan status ini. Bahkan kemudian jualan syafaat kan, ada yang jualan syafaat. Artinya kelak masuk surganya yang lainnya tuh gara-gara ahlul bait yang mensyafaati. Tanpa ahlul bait nggak bisa masuk surga. Ada jualan syafaat gitu. Ya beragam. Yang itu justru kemudian menjadi meragukannya ahlul bait atau yang jelas tadi bahwasanya ahlul bait itu dibatasi dengan keimanan. Kalau sudah lepas keimanan ya sudah. Dan lepasnya keimanan tidak satu-satunya mesti murtad dari agama Islam. Artinya menyatakan keluar dari agama Islam, tapi dengan apa? Dengan perilaku atau keyakinan atau kemudian perbuatan yang ada pada mereka. Yang itu secara hukum syar'i sudah batal iman, yang dikenal dengan praktek-praktek nawakidul iman. Dan di antara yang paling pokoknya lah
praktek mempersekutukan ta'ala dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Maksudnya jawab salah atau jawabnya artinya mereka benar jawabannya berarti. Yang menjawab dengan baik. Oh, menjawab yang dinilai benar jawabannya cuma ya berarti ya dengan penjelasan tadi mereka paham nggak? Paham kalau salah. Iya. Karena bukan zakat kan. Ya, bedanya hadiah, infak dan sebagainya apa sih? Kan nama aja kan. Tapi kan bukan zakat kan, infak bukan zakat kan? Sedekah bukan zakat kan? Iya. Jawabannya salah ya. Oh, jawabannya benar. Ya, kuncinya yang salah berarti. Hah? Jawabannya salah ya. Kuncinya? Iya. Jawabannya salah. Di kuncinya pun salah gitu. Ya udah. Berarti antum yang salah kan? Ya. Jawabannya salah, kuncinya salah, antumnya yang salah. Soalnya benar. Ya. Ya. Iya kan betul. Iya. Iya betul. Lanjut ya. Yang berapa? Ini juga separuh Ustaz. Jawabannya iya betul kan jawabannya. Ya. Nanti yang salah antum. Ya. Yang jawab salah antum kan? Ya, ya. Ya. Kan kalau sudah bukan beriman kan hilang. Kayak ketika Nabi Nuh biasanya protes kepada Allah, innahu min ahli, innahu laysa min ahli. Ya. Anak Nuh itu jelas. Tapi kafir, ya bukan ahlinya. Ya, terus salah kan? Ya. Ya, salah pencet. Ya. Kalau itu benar maka wajar kalau apa ya, Mbak Alawi ini kemudian jadi sumber apa Ahlul Bait kan mereka terus ya terus ya betul terus ya ya jawabannya salah kan kuncinya salah ya dari mana antum tahu sederajat tidak di ranking tidak berarti tidak sama karena setiap orang punya keimanan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya
Iya kan sudah kan salah otomatis. Iya. Pokoknya kalau ada kata-kata semua tuh bapak kalau saya gitu. Nah, ya. Jadi karenanya bukan menghormati, memang apa hukum syariat, aturan syariat gitu. Kalau karena menghormati kan aslinya boleh, cuma nggak mau nikahin karena sungkan. Salah kan? Ya. Ya. Baik. Ya satu dulu. Di Kalawan dulu. Ya. Buka jawabannya. Baik, 23 peserta. Mulai ya. Belum. Tiga, dua, satu, 3/4. Oke, ada yang belum?
Baik. Baik, saya ulang lagi 3, 2, 1. Kita mulai ya. Oh. Udah ya. Bentar ya. Apa jadi Pak Is? Berapa tadi? Sepertinya 32. Untung saya bukan panitia. Kita mulai bismillah. 5 soal aja ini. Yuk, mangga. Sorry. Apa nih? Oh, tadi maaf. Aduh, saya salah nih. Salah sih. Apaan sih? Mama izin. Aduh, apaan nih? Apa? Ulang. Oke, siap. Ulangi. Baik. Izin, ulangi lagi ya. Aduh ya. Bobo. Nih. Maaf. Maaf, Ustaz. Ini di grup ada share lagi. Belum. Yang atas ya, pilih. Gua silakan. 722 169. Maaf, Pak. Baik, sudah semua? 5, 4, 3, 2. Tarik dulu. Sudah semua ya, kita mulai. Bismillah. Maaf tadi. Ya, masuk apa saja.
Baik, yang kedua. Baik, soal ketiga. Siap, lanjut. Pak. Akhir. Baik, terakhir. Baik, Ustaz, sudah Ustaz. Sampun, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ya. Bismillah. Ikhwan rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan. Namun sebelumnya untuk yang pembahasan sahabat yang tersisa di perkataan mu'alif sudah pernah saya bacakan kan ya? Iya, kan dulu memang Al-Bait dilewati gitu. Ini kan ya ini sudah yang tentang mensikapi kesalahan sahabat sudah. Belum, Ustaz. Belum. Enggak, yang perkataan Syaikhul Islam, bagaimana kita menghadapi berita-berita miring tentang sahabat sudah belum? Belum, Ustaz. Belum. Ya, berarti kita tuntaskan dulu ya. Ya, karena ini amat sangat bagus ya. Jadi sebelum kita membahas Karomatul Aulia, kita dengarkan bersama perkataan Syaikhul Islam terkait bagaimana kita mensikapi berita miring tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pegang erat-erat ini, tanamkan baik-baik dalam jiwa antum semuanya, karena ini menjadi sebab bersihnya hati kita semuanya dari ghil terhadap para sahabat Nabi, dari adanya kedengkian atau kebencian kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan baik-baik, beliau sampaikan, wa yamsikuna amma shajara baina sahabah wa yaqul inna hadhil athar al-marwiyah fi masawihim minha ma huwa kadhib wa minha ma huwa qad zida wa nuqis wa ghairi wa ghuyira min an wajhihi wa sahih minhu fihi ma'durun imma mustahidun musibun wa imma mustahidun mukhtiun.
Wahum ma dzalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin min ashabah ma'sumun an kaba'iril ismi wa saghairihi. Bal yajuzu alim ad-danbu fil jumlah walahum fil sawabiq wal fadail ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum insadara. Hatta inna yukfar lahum min as-sayyi'at ma la yukfar liman ba'dahum. Lianna lahum minal hasanat allati tamhu as-sayyi'at mimma laysa liman ba'dahum. Laqad sabata bi qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum khairul qurun wa anna al-mudda min ahadin idza tasaddaqa bihi kana afdal min jabali Uhudin dhahaban mimman ba'dahum. Ahlussunnah wal Jamaah bersikap menahan diri dari persisian atau peperangan yang terjadi di antara para sahabatnya, tidak membicarakan, tidak ngobrolin tentang perselisihan yang pernah terjadi dengan mereka. Dan mereka berkata, sesungguhnya riwayat-riwayat tentang hal kejelekan yang terjadi di antara mereka, maka satu ada yang dusta atau bohong, kedua ada yang ditambah dan ada pula yang dikurangi, serta ada juga yang diselewengkan dari yang sebenarnya. Dan tiga, sedangkan dalam riwayat yang sahih mereka adalah dimaafkan karena mereka adalah orang-orang yang beristihad, yang bisa benar dan bisa pula salah. Ya, kedua-duanya enggak, karena istihad maka enggak ada dosa. Kalau benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Meskipun demikian, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mempunyai i'tiqad atau keyakinan bahwa setiap individu sahabatlah maksum dari dosa-dosa besar atau kecil. Bahkan bisa saja dan mereka ada yang melakukan dosa-dosa sebagaimana umumnya anak Adam berbuat dosa. Akan tetapi mereka itu punya kelebihan, yaitu lebih dahulu beriman dan mempunyai keutamaan yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang timbul dari mereka. Kalau hal tersebut ada, sampai mereka diberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang ampunan seperti tidak diberikan kepada orang-orang yang mereka. Artinya begini, artinya kalaupun dosa-dosa itu ada, maka mereka layak mendapatkan ampunan yang lebih layak dibandingkan orang-orang sudah mereka. Kalau orang sudah mereka memungkinkan diampuni oleh Allah Ta'ala, apalagi mereka lebih layak lagi untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan telah ada tetap berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa mereka lah sebaik-baik generasi dan bahwasanya satu mud, yaitu batangan yang diinfakkan oleh salah seorang dari mereka itu adalah lebih utama, lebih unggul daripada emas sebesar gunung Uhud yang diinfakkan oleh orang-orang sudah mereka. Lalu disampaikan, "Tsumma idza kana qad sadara min ahadihim dan bun fayakunu qad taba minhu aw atabil hasanat tamhuhu aw ghufira bi fadli sabiqati wa bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina hum ahaqun nas bi syafaatihi sallallahu alaihi wasallam aw tuliya bi bala'in fid dunya kaffara bihi anhu." Faidah kana hada fid danbi al-muhaqqiqah pakai fa'al umur alati kanu fiha atau falhum ajrun wahid wal khata. Kemudian jika timbul suatu perbuatan dosa dari salah seorang dari mereka, maka bisa jadi mereka itu sudah bertobat atau mengerjakan sejumlah kebaikan yang dapat menghapuskan dosa kesalahan itu, atau diampuni kesalahannya sebab mereka lebih, dan tentunya mereka lebih layak untuk mendapatkan ampunan tersebut karena mereka lebih memiliki keutamaan yang lebih dalam segala hal, atau diampuni karena sahabat Nabi SAW, di mana mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW, atau mereka diuji di dunia mendapatkan musibah yang dengan itu maka terhapuslah dosa-dosa atau kesalahan mereka. Apabila itu, jadi hapusnya dosa itu terkait dengan dosa-dosa yang betul-betul dosa, maka bagaimana lagi apabila perkara-perkara yang itu merupakan istihad? Padahal kalau benar mereka memperoleh 2 pahala ganjaran,
Tapi kalau salah mereka memperoleh 1 ganjaran. Sementara kesalahannya itu diampuni. Lalu disampaikan, "Thumma innal qadra alladhi yunkiru min fi'li badin qalilun nasyun maghfurun fi janbi fadail al-qawm wa ma'sanin minal iman billahi wa rasulihi wal jihad fi sabilihi wal hijrah wal nusrah wal ilmu an-nafi wal amal saleh." Kemudian sesungguhnya jumlah atau kadar yang diingkari dari perbuatan sebagian mereka yang tidak menyenangkan itu sangat sedikit, lagi pula dapat diampuni jika dibandingkan dengan keutamaan dan kebaikan-kebaikan mereka, yaitu iman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, jihad, hijrah di jalan Allah, membantu Rasulullah, belajar ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh. Yang itu jumlahnya amat sangat banyak, artinya sangat kecil kesalahan yang terjadi pada mereka dibandingkan dengan kebaikan yang amat sangat banyak tersebut. Lalu bersampaikan, "Wa man nadara fi siratil qaum bi ilmin wa basiratin wa ma manna Allah 'alaihim bihi min al-fadail alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'dal anbiya la kana wa la yakunu misluhum wa annahum asafah min qurun ahdil ummah lati hiya khairul umam wa akramuha 'ala Allah." Siapapun yang memperhatikan sirah atau kehidupan para sahabat serta kesenangan yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan ilmu dan keyakinan yang benar di dalam pengetahuan tersebut, memperhatikannya terus, yakin bahwa mereka para sahabat adalah sebaik-baik manusia sudah para nabi yang tidak pernah ada sebelumnya serta tidak akan pernah ada lagi sesudah mereka yang seperti mereka. Mereka adalah orang-orang yang pilihan dari generasi umat ini. Mereka adalah sebaik-baik umat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya ikhwafin rahimakullah. Jadi di dalam pembicaraan manusia terkait dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bertemu atau akan membaca atau akan mendengar cerita-cerita miring, cerita-cerita tentang keburukan sebagian sahabat. Ya, siapapun yang membaca atau mendengar orang berbicara tentang sahabat, pasti akan ada apa? Ada cerita yang sampai kepadanya tentang sebagian sahabat berupa apa? Hal-hal yang buruk. Nah, apa sikap yang kita persiapkan untuk menghadapi itu? Maka begini. Pertama, ya, bahwa ketahuilah bahwa kisah-kisah yang buruk tentang sahabat itu, ya, maka bisa dikatakan terbagi menjadi berapa? 1, kisah dusta murni. Cerita yang ada sisi benarnya, tapi apa? Ada penambahan dan pengurangan. Ya, maka apa? Otomatis karena penambahan dan pengurangan tersebut menjadi apa? Berubah. Jadi apa? Jadi yang bisa jadi kalau karena penambahan dan pengurangan aslinya itu baik, tapi karena adanya penambahan dan pengurangan jadi apa? Jadi buruk. Maka sama sikapnya. Ini juga nggak ngaruh. Jadi nggak perlu diperhatikan, nggak perlu digubris. Artinya nggak mempengaruhi hati sama sekali. Nah, kemudian yang ketiga itu soheh. Itu kisah yang soheh. Nah, yang soheh ini dan soheh ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yaitu perkara yang ijtihadi yang dinilai buruk oleh siapa berarti? Oleh penilainya. Yang bisa jadi secara hukum syariat itu bukan buruk, tapi apa? Benar, itu benar begitu. Tapi menurut yang cerita itu salah. Menurut hukum syariat itu yang
Benar. Nah kalau secara hukum syariat itu benar, mereka nggak tercela sama sekali, bahkan dapat 2 pahala. Sekarang taruhlah bahwa si penilaian itu benar, itu salah, tapi itu kan perkara ijtihad. Kesalahan mereka apa? Dapat 1 pahala, salahnya diampuni, selesai sudah. Jadi tadi sudah nggak ada yang mempengaruhi kan? Tinggal 1 sekarang, yang betul-betul bukan ijtihad, dosa, ya. Memang betul-betul dosa, karena kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak punya keyakinan bahwa individu sahabat maksum dari dosa. Mungkin saja mereka ada terjatuh dalam dosa, bisa besar, bisa kecil. Secara umum, artinya mungkin. Adapun secara kejadiannya, ya bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi secara hukum bisa saja mereka terjun dalam dosa besar atau kecil. Nah sekarang untuk yang betul-betul dosa, maka ada sekian perangkat, ada sekian asbab yang menyebabkan mereka apa? Hapus dosanya. Terhapusnya dosa mereka karena apa? 1, mereka sudah bertobat, ya. Dan secara kemungkinan besar tidak ada satupun sahabat yang mereka sadar dirinya berdosa kecuali apa? Tobat. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membawakan dalil tentang kewajiban untuk mengikuti jejak sahabat, beliau berdalil dengan firman Allah dalam surat Luqman, ya. Wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jejak orang-orang yang telah bertobat kepada kami. Nah, beliau bawakan bahwa ayat ini adalah dalil wajibnya ittiba sahabat. Kenapa? Karena sahabat semuanya adalah orang-orang yang bertobat. Ya. Dan kalau sudah bertobat, maka orang yang telah bertobat dari dosa kedudukannya seperti yang tidak punya dosa. Ya, seperti. Atau apa? Terhapus dengan apa? Hasanat. Al-mahiyah. Mereka punya hasanat. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Hasan itu bisa menghilangkan sayyiat. Adbi al-hasanata adbi as-sayyiata al-hasanata kata Nabi. Ikuti perbuatan jelek dengan apa? Kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan apa? Menghapusnya. Jadi terhapus dengan hasanat. Atau apa? Mereka diampuni begitu saja oleh Allah Ta'ala. Dan mereka adalah orang yang layak. Apa? Karena kan setiap dosa itu tahta masyiatullah. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni. Allah ampuni. Dan mereka orang yang paling layak untuk mendapat ampunan Allah Ta'ala. Lebih dari yang lainnya, orang-orang sudahnya. Apa-apa? Syafaat Nabi. Disyafaat oleh Nabi salah untuk kemudian diampuni. Atau dulu ketika di dunia sudah ada apa? Musibah. Ya. Yang musibah itu cukup untuk apa? Menghapus dosa. Jadi dengan sekian banyak perangkat untuk terhapusnya dosa, maka kita yakin bahwa sahabat meninggal dalam kenapa? Dosanya bersih. Udah. Kalau kemudian kita memandang orang demikian, tersisa nggak kebencian karena Allah Ta'ala dalam hati kita? Nggak ada. Nggak ada sedikit pun. Maka yang kita lihat, setiap mendengar nama sahabat, siapapun sahabat tersebut, dan dia adalah sahabat Nabi, maka keyakinan kita ini orang yang apa? Sudah dibersihkan dosanya oleh Allah Ta'ala dengan sebab-sebab yang tadi. Sehingga hati kita bersih. Maka seberapapun orang cerita tentang sahabat, seburuk apapun yang diceritakan tentang sahabat Nabi, nggak ngaruh. Karena tadi tahapan-tahapan yang sudah apa? Jadi di sini sudah punya saringan. Sehingga yang masuk ke hati akhirnya apa? Yang baik tok. Yang setiap yang jelek dan sahabat mental terus. Mental. Di saringan ini udah keluar. Lolos dari saringan ini, kena saringan berikutnya. Lolos dari saringan berikutnya, kena saringan berikutnya. Akhirnya apa? Nggak ada yang lolos ke hati. Terpental dengan saringan yang tadi. Ya.
ima dosa murni, ima terjadi perubahan, pengurangan dan penambahan. Kalaupun itu soheh, maka sekian banyak tadi. Itu mungkin istihad. Kalaupun bukan istihad, dosa murni ini sekian. Sudah. Ya, itu pegang baik-baik. Ini luar biasa. Kalam Sallallahu namanya luar biasa. Mengajarkan kepada kita. Sehingga apa yang kita ucapkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladziina aamanu, betul-betul. Nah, bersih hati kita. Jadi Allah kabulkan doa kita dengan sebab-sebab yang tadi. Dengan sebab-sebab yang kita miliki ketika kita mendapatkan informasi buruk tentang sahabat. Ada sebagian sahabat yang antum nggak kenal kalau mereka nggak berdosa. Ya kan? Ada sebagian sahabat yang antum kenalnya karena dosa yang mereka perbuat. Yang mereka bertobat. Seandainya mereka nggak berdosa, kita nggak akan kenal mereka. Betul? Betul? Ada kapan akan kenal Imrul Ahgomidi ya? Kalau tidak kenal Zina, Abdullah Khumar. Kalau tidak kenal minum khamar. Ma'is. Kalau tidak karena zina. Ya tersebutnya mereka di kisah itu toh. Sampai kepada kita. Tapi itu kisah pujian untuk mereka. Kenapa? Diceritakan endingnya apa? Taubat. Itu kan kisah pertaubatan mereka. Kisah pertobatan mereka yang tertinggal jihad. Sampai kepada kita diceritakan karena endingnya. Itu pertobatan mereka. Maka salafus saleh kalau cerita keburukan sahabat pasti apa? Ingin apa? Menceritakan apa? Endingnya. Bahwa mereka adalah orang yang bertobat. Bukan ada kejelekannya, enggak. Jadi kalau kemudian sahabat yang enggak dikenal kecuali karena dosa tobatnya, itu aja apa? Mereka bertobat. Aslinya kan mereka enggak, bukan sahabat yang terkenal. Aslinya. Kita menjadi kenal karena kisah dosanya. Bagaimana lagi dengan sahabat yang apa? Yang kita kenal apa? Kisah-kisah kebaikannya, dan kita enggak dengar kisah apanya? Dosanya. Ya. Maka ya, merupakan seburuk-buruk manusia yang menggunjing sahabat Nabi SAW. Apalagi yang mencapnya sebagai yang buruk, apalagi yang dicap sebagai sahabat yang sebagai orang yang buruk adalah yang ring satu Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum. Ini tahulah bahwa mereka orang yang sangat buruk, sangat jelek agamanya. Makanya orang-orang yang bodoh tentang Islam yang bisa menerima, yang landing pada mereka apa, pemikiran apa atau agama Syiah Rafidhah, itu jelas sangat tidak paham tentang Islam. Kalau sampai kemudian apa, kok bisa sampai beraliran Syiah Rafidhah, itu Syiah itu berarti nggak paham Islam, itu aja cukup, itu aja. Karena sejelek-jeleknya orang Islam itu apa, menghormati apa, sahabat Nabi Sallallahu ya, wallahu a'lam. Nah, itu tentang sahabat Nabi Sallallahu. Kita lanjutkan tentang karomah. Bab karomah para wali. Karomatul Auliya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah belum menyampaikan, wa min usuli ahli sunnah at-tasdiqu bi karamatil auliya wa ma yajrillahu ala aidihim min khawariqil adat fi anwa'il ulu wal mukasyafat wa anil qudra wat ta'sirat kal ma'sur an salafil ummah fi syuratil kahfi wa ghairiha wa an sadri hadil ummah min ashabah wa sairi
qurunil ummah wa hiya mawjudah fiha ila yaumil qiyamah. Beliau sampaikan, dan termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ialah membenarkan karamah para wali dan apa yang Allah karuniakan atas tangan mereka dari keluar biasaan dengan macam-macam ilmu dan mukasyafah, juga berbagai bentuk kekuatan dan kehebatan pengaruh sebagaimana yang maksur atau diriwayatkan dari umat-umat terdahulu seperti yang terdapat dalam surah Al-Kahfi dan surat-surat yang lainnya, dan berita-berita mengenai para pemuka dari umat ini atau pendahulu dari umat ini, awal dari umat ini, maksudnya itu dari kalangan sahabat, itu dari pemuka lebih tepatnya dari awal ya, dari generasi awal dari umat ini. Dan sodru itu berarti kemunculan umat ini, yaitu para sahabat maksudnya. Maka beliau jelaskan yaitu para sahabat dan generasi berikutnya dari umat Islam. Karamah itu akan tetap ada dalam umat ini sampai datangnya hari kiamat. Sebagaimana dalam bab-bab sebelumnya, jadi belum menyampaikan hal-hal yang usul. Ketika dikatakan usul, maka siapa yang menyelisihinya maka dia bagian dari ahlul bid'ah. Siapa yang menyelisihinya maka dia bagian dari ahlul bid'ah. Oleh karena itu, kita harus benar pemahaman kita dalam bab karamatul awliya. Di mana dalam karamatul awliya ada dua hal, yaitu tentang karomah dan tentang para wali. Karomatul aulia. Berarti kita harus memahami dua suku kata tersebut. Karomah sendiri dan para wali sendiri. Nah, apa itu al-karomah? Karomah adalah khariqul adah, keluar biasaan. Yang yajirullah baina aidil aulia. Keluar biasaan yang Allah ciptakan di tangan para wali. Artinya keluar biasaan yang terjadi dari seorang wali, keajaiban yang terjadi dari seorang wali, sesuatu yang di luar nalar, yang sangat ajaib untuk kejadian itu di masa terjadinya karomah itu sangat ajaib, sangat aneh, sangat luar biasa, nggak sewajarnya, nggak wajar bisa terjadi seperti itu. Itu karomah yang muncul terjadi dari seorang wali. Nah, siapa wali Allah itu?
Tetapi para nabi sudah punya istilah penamaan bagi mereka, yaitu nabi dan rasul. Maka istilah wali itu untuk yang derajat di bawahnya, yaitu orang mukmin yang bertakwa yang bukan dari kalangan nabi, umat nabi. Di umat nabi yang mukmin lagi bertakwa, itulah wali. Dengan demikian maka karamatul aulia berarti keajaiban yang terjadi dari seorang mukmin yang bertakwa dari umat nabi. Ya. Nah, ikhwafin rahimani wa rahimakullah. Saya ada beberapa poin terkait dengan karamah para nabi, karamah para wali. Saya carikan dulu catatan saya. Ya, jadi saya buat prinsip-prinsip qaidul wali wal karamah. Di prinsip-prinsip terkait dengan wali dan karamah. Saya catatkan ada 7 poin di sini. Ya, mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang benar tentang hakikat wali dan karamah. Tapi waktunya ada waktu istirahat ya. Betul? Ya, berarti nanti ya. Setelah istirahat. Kita konsisten terhadap jadwal yang sudah dijadwalkan. Ya, pas jam 9.15 maka waktu untuk kemudian coffee break. Ya, demikian informasi rahimani warfa tentang prinsip-prinsip terkait dengan wali dan karamah, maka saya lanjutkan setelah jeda coffee break insyaallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik untuk Ustadz. Bapak-bapak, kita coffee break 15 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dengan jam 9.30. Tafadhal.